harapan seakan tak didengar. Namun akhirku sadar Tuhan selalu ada menjawab segala persoalan di dalam hidupku. Aku berterima kasih Tuhan atas segala yang telah terjadi, meskipun berat hidupku ini, tetap ku jalani dalam tuntunanmu. Menanti jawaban doaku. Arahkan matamu ke langit dan lihatlah janjinya. Bumi ini akan berakhir. Pandanglah padanya. Arahkan matamu ke langit dan lihatlah kasih-Nya. Kesusahan akan berakhir. Berharap padanya. Kuatkanlah hatimu, hai sahabat, kedatangannya Tuhan semakin dekat. Kelepasan yang Dia beri akan tiba. Dunia baru telah dijanjinya. Arahkan matamu ke langit dan lihatlah kasih-Nya. Kesusahan akan berakhir. Berharap padanya. Kuatkanlah hatimu, hai sahabat, kedatangannya Tuhan semakin dekat. Kelepasan yang Dia beri akan tiba. Dunia baru telah dijanjinya. Kita punya pengantara di surga
gereja bagimu. Kuatkanlah hatimu, hai sahabat, kedatangannya Tuhan semakin dekat, kelepasan yang Dia beri akan tiba. Dunia baru telah dijanjinya. Kuatkanlah hatimu, hai sahabat, kedatangannya Tuhan semakin dekat, kelepasan yang Dia beri akan tiba. Dunia baru telah dijanjinya. Dunia baru telah dijanjinya. Shalom, salam damai dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi kita bertemu untuk malam yang terakhir dalam Minggu Sembayang tahun 2020 ini. Sudah tentu kita sangat bersyukur kepada Tuhan di atas kesempatan kita selama seminggu ini untuk mempelajari daripada firman-Nya agar kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Dan selain daripada itu kita juga semakin mengenal ataupun mengerti kehendak rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya berterima kasih kepada semua rekan-rekan pendeta yang telah mengambil kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan sejak hari Sabat yang lalu. Sehingga pada hari ini kita sudah tiba di pelajaran yang ke-8, pelajaran yang terakhir. Sesungguhnya saudara-saudariku, sepanjang minggu ini kita telah mempelajari 7 pelajaran yang lain. Dan saya ingin tunjukkan kepada kita di sini. Pelajaran yang pertama telah dibawakan, itu bertajuk Firman-Mu pelita bagi kakiku. Dan yang kedua, nilai kerajaan dan hidup Kristen. Mempelajari hidup kudus. Yang keempat, nikmati kehidupan dengan sepenuhnya. Kristus yang tiada tandingannya, pertemuan yang mengubah hidup. Dia menjadikan semuanya indah. Itulah beberapa tajuk yang kita sudah lalui dalam seminggu ini. Dan pada kali ini saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan, tajuk yang saya akan sampaikan adalah menjalani hidup di akhir zaman. Biarlah kita dapat berkat ataupun kita dapat mengerti dan memahami apakah sebenarnya inti pelajaran untuk malam ini. Untuk itu saudara dan saudariku, sebelum kita meneruskan pembelajaran pada malam ini, mari saya pimpin dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan. Di atas berkat-Mu, sekali lagi pada malam ini kami boleh mempelajari firman-Mu. Untuk malam yang terakhir bagi Minggu Sembayang tahun 2020 ini. Terima kasih Roh-Mu Tuhan yang akan memimpin saya sebagai pembicara dan juga yang akan memimpin para pendengar agar dapat mengerti dan memahami firman Tuhan yang hamba-Mu mau sampaikan. Kiranya Roh Tuhan beserta kepada semua yang akan menonton selepas ini. Biarlah Tuhan yang sumber segala sesuatu memberkati semua kami. Dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin. Saudara dan saudariku, bagaimanakah kita menjalani kehidupan di akhir zaman ini? Ini adalah pelajaran
yang menyentuh tentang gaya hidup Kristen dan peristiwa-peristiwa hari terakhir. Secara ringkas, perkara ini akan disebut untuk kita pelajari semuanya pada malam ini, saudara-saudariku. Mari kita perhatikan Titus 2 ayat 11 sampai 14. Hal itu demikian karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan seluruh umat manusia telah nyata. Kita diajar supaya hidup warak, tidak memburu keinginan duniawi, mengawal diri, ikhlas, dan menghormati Allah pada zaman ini. Kita sedang menunggu hari yang penuh berkat yang kita harap-harapkan ketika kemuliaan Allah Maha Besar dan Kristus Yesus penyelamat kita akan terserlah. Kristus telah mengorbankan nyawanya untuk membebaskan kita daripada segala kejahatan, menyucikan kita, menjadikan kita miliknya, serta mendorong kita berbuat baik. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, tulisan dari kitab suci yang saya baca sebentar tadi mengajarkan pelajaran yang sangat berbeza berbanding apa yang disampaikan dalam kata-kata dari ramai orang yang mengaku sebagai mereka yang mempercayai Injil. Jadi dalam pelajaran ini kita didesak untuk hidup dengan mengawal diri seperti yang terdapat di dalam firman Tuhan sebentar tadi. Ikhlas dan menghormati Tuhan di dunia sekarang ini. Dan menantikan kemunculan Tuhan yang agung dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Saudara-saudari, kata Ellen White, terdapat beberapa orang yang telah membantah hasil karya saya. Karena saya mengajar bahwa adalah tugas kita untuk menantikan kemunculan Kristus secara pribadi di awan-awan. Mereka berkata, kamu akan menganggap bahwa hari Tuhan itu sudah hampir pada saat kamu mendengarkan Puan White berbicara mengenai kedatangan Kristus. Dia telah memberitakan hal yang sama selama 40 tahun terakhir ini, dan Tuhan belum datang lagi. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, ini adalah suatu penolakan. Dan penolakan ini mungkin adalah kata-kata yang menentang kenyataan yang difirmankan oleh Kristus sendiri. Dia telah berkata melalui mulut murid yang dikasihi, "Ya, aku akan datang segera." Dan Yohanes menjawab, "Sesungguhnya, marilah engkau, ya Tuhan Yesus." Yesus mengucapkan kata-kata ini sebagai apa? Peringatan dan dorongan kepada umat-umatnya. Dan mengapa kita tidak memperhatikan kata-kata ini? Tuhan telah mengatakan bahwa orang-orang yang setialah yang akan didapati sedang bersedia dan sedang menantikan Dia. Masa yang tepat mengenai kedatangan Kristus tidak dinyatakan di dalam Alkitab. Yesus berkata, tidak seorang pun mengetahui hari atau waktunya. Tetapi Dia juga memberi apa? Tanda-tanda kedatangannya. Dan Dia berkata, apabila kamu melihat semua perkara ini, kamu tahu bahwa waktunya sudah dekat dan segera akan bermula. Saudara-saudari, Dia meminta mereka, murid-muridnya pada waktu itu, ketika tanda-tanda kedatangannya akan muncul, bangkitlah dan dongaklah ke langit, karena sekejap lagi kamu akan diselamatkan. Dan dengan memperhatikan hal-hal ini, Rasul menuliskan, tetapi kamu, saudara-saudara seiman, kamu tidak hidup dalam kegelapan. Hari itu tidak seharusnya mengejutkan kamu seperti kedatangan seorang pencuri. Kamu semuanya orang yang hidup dalam cahaya, orang yang tergolong pada siang yang terang.
Oleh karena kita tidak mengetahui akan waktu kedatangan Yesus Kristus, kita harus apa? Hidup dengan mengawal diri dan menghormati Tuhan di dunia ini. Kita sedang menunggu hari yang penuh berkat yang kita harap-harapkan. Ketika kemuliaan Allah yang maha besar dan Yesus Kristus penyelamat kita akan terserlah. Saudara dan saudari, Kristus menyerahkan dirinya untuk kita agar Dia dapat menebus kita dari segala kejahatan dan menyucikan baginya orang-orang yang khusus, tekun dalam melaksanakan pekerjaan yang baik. Umat-umatnya harus apa? Memelihara sifat mereka yang khusus ini sebagai wakil-wakilnya. Apakah pekerjaan yang harus dilakukan oleh kita semua, saudara dan saudariku? Bukan saya saja, tetapi kita semua. Saudara dan saudari yang saya kasihi. Pelajaran kita mengajak kita seperti ini. Orang yang kaya harus membawa harta mereka. Membawa kemana? Membawakan harta itu untuk kegunaan pekerjaan Tuhan. Yang terhormat membawa pengaruh mereka. Yang terpelajar harus membawa hikmat mereka. Yang miskin harus membawa kebajikan mereka. Jika mereka ingin menjadi para pekerja yang efektif dengan Tuhan. Kita semua harus rela memberikan semuanya apa yang kita ada demi untuk pekerjaan Tuhan ini, saudara-saudariku. Mereka harus menjalinkan hubungan yang benar dengan Tuhan. Kita harus menjalinkan hubungan yang benar dengan Tuhan. Agar kita dapat memantulkan cahaya kemuliaan Tuhan yang bersinar pada wajah Kristus Yesus. Kita membaca tentang golongan orang-orang yang menolak kedatangan Yesus. Tetapi untuk golongan seperti ini, kedatangannya akan seperti pencuri pada malam hari. Dan mereka tiba-tiba akan ditimpa kehancuran. Berapa ramai yang sanggup tidur dalam buayan keselamatan duniawi. Tetapi sudah tiba masanya untuk kita bangun dari tidur. Rasul berkata, oleh itu kita tidak seharusnya tidur seperti orang lain. Kita harus berjaga-jaga dan berwaspada. Kita harus bangun untuk mengetahui tanda-tanda zaman ini. Dan memberikan amaran kepada orang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Ramai orang di dunia ini yang berusaha untuk menenangkan amaran terhadap manusia. Yang berkata, damai, damai. Apabila tidak ada kedamaian. Tetapi kita harus mengambil jalan yang bertentangan berbanding jalan ini. Ramai orang yang mengatakan kepada mereka yang sudah tersedar, usahlah mengganggu dirimu sendiri. Teruskan saja di dalam ketidaktaatan. Teruskan saja memuliakan dirimu sendiri dan hidup dalam kesenangan. Hari Tuhan itu masih terlalu lama lagi. Saudara dan saudari, bukankah Kristus menyatakan bahwa hal ini sudah hampir terjadi? Dia berkata, sesungguhnya Aku datang segera. Tidakkah dia berpikir bahwa gerejanya harus memikirkan tentang peristiwa yang penting ini? Haruskah kita katakan ini bersama-sama dengan para pengejek akhir zaman? Di manakah janji kedatangannya? Sejak para orang tua kita direhatkan, segala perkara masih dilanjutkan seperti sejak awal penciptaan. Saya tidak mau bersama dengan golongan ini, saudara-saudariku. Apakah saudara mau menjadi sebagian daripada orang yang menghina ataupun mengejek tentang kedatangan Tuhan? Saya mau membangkitkan orang-orang dengan berita tentang kedatangan Kristus yang hampir tiba. Saudara dan saudariku,
Kita mempunyai suatu tanggung jawab yang sangat besar. Itu dipikulkan kepada kita, umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengenal Yesus Kristus. Mereka yang mempunyai pengetahuan tentang kebenaran itu sebenarnya berada di bawah tanggung jawab besar di dunia ini. Mereka harus memberi peringatan kepada orang-orang tentang penghakiman yang akan datang. Mereka harus menjadi wakil Kristus kepada orang lain. Mereka tidak harus menyesali keadaan mereka, membicarakan tentang kegelapan mereka, dan merungut dan mengadu akan kesukaran jalan itu. Mereka harus mengangkat pikiran mereka kepada Tuhan, membuka pintu hati mereka kepada Yesus, dan membiarkan Dia masuk ke dalam hati mereka dan tinggal bersama mereka. Kita mesti menobatkan Kristus di dalam hati kita. Kita mesti membiarkan Yesus sebagai Raja di dalam hati kita, agar bait suci jiwa kita dapat dibersihkan dari setiap kekotoran. Kedatangan Juru Selamat kita yang tidak lama lagi haruslah menjadi suatu kenyataan yang hidup bagi kita. Persoalan yang sangat penting untuk masa ini adalah bagaimana dengan jiwa saya? Adakah saya ingin mengulangi kata-kata Kristus? Adakah saya mengajar anak-anak saya bahwa mereka mempunyai jiwa untuk diselamatkan? Bahwa kedamaian dan kekudusan mesti menjadi sebagian daripada kehidupan mereka. Adakah saya mengajar mereka untuk meletakkan tangan mereka pada tangan Kristus agar Dia dapat membimbing mereka? Saudara dan saudariku, kita ada pekerjaan yang memerlukan kesungguhan dari kita. Dan kita tidak perlu membuang masa untuk minum dari tangki air yang kosong, yang tidak dapat menampung air itu sendiri. Kita harus datang kepada Kristus tanpa bertangguh-tangguh lagi untuk mendapatkan air kehidupan. Kita harus rajin mempelajari Alkitab seperti pelajaran yang pertama dalam minggu sembahyang ini. Kita sudah mempelajari betapa pentingnya Alkitab itu sebagai pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara dan saudariku, mempelajari Alkitab adalah sangat penting bagi kita. Kitab suci mampu menjadikan manusia lebih bijak untuk mengerti akan hal keselamatan. Namun tidak ramai yang menemukan waktu untuk mempelajari firman Tuhan. Betapa sedihnya saudara dan saudariku. Mereka yang menganggap ataupun mengatakan bahwa mereka adalah pengikut Yesus, tetapi tidak pernah membaca firman Tuhan, tidak pernah mendalami, tidak pernah merenungkan firman Tuhan. Karena manusia sering saja terpesong ataupun terpesona dengan hal-hal di dunia yang akan binasa ini. Mereka membangunkan pengharapan mereka pada asas yang tidak berharga dan menuliskan nama mereka di atas pasir. Bahkan mereka yang mengaku sebagai pengikut Kristus sekalipun tidak mengindahkan perintahnya. Tuhan memberikan kepada kita berkat-berkat yang berkelimpahan untuk dinikmati. Dan Dia mengharapkan kita untuk menghasilkan buah untuk kemuliaannya. Tetapi ramai orang yang mengabaikan pekerjaannya. Mereka tidak berserah sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Terdapat ramai orang yang merasakan bahwa apabila mereka memikirkan tentang Tuhan dan perkara-perkara surgawi, itu akan membuatkan mereka cenderung untuk menjadi murung dan putus asa. Bahwa adalah sesuatu yang akan memudaratkan kesehatan mereka jika mereka membiarkan akal pikiran mereka memikirkan tentang subjek kerohanian. Ketika saya masih muda, kata Ellen White, saudara-saudariku, Tuhan membukakan kitab suci ke dalam benak saya, memberikan saya terang akan kebenaran firman-Nya. Lalu saya pergi untuk memberitakan kepada orang lain tentang berita keselamatan yang berharga itu.
saudara lelaki saya menuliskan kepada saya dan berkata, "Saya merayu kepadamu agar kamu tidak memalukan keluarga. Saya akan melakukan apa saja untukmu kalau kamu tidak menjadi sebagai pengkhotbah." Memalukan keluarga? Saya menjawab, adakah sesuatu yang memalukan keluarga jika saya memberitakan mengenai Kristus dan mengenai Dia yang disalibkan? Kalaupun kamu memberikan semua emas yang kamu simpan di rumahmu kepada saya tidak akan berhenti daripada memberikan kesaksian saya untuk Tuhan. Saya menghormati balasan yang akan diberikan nanti. Saya tidak akan berdiam diri karena apabila Tuhan memberikan terangnya kepada saya, Dia bermaksud bahwa saya akan menyebarkannya kepada orang lain sesuai dengan kemampuan saya. Saudara-saudariku, Ellen White meneruskan, bukankah para imam dan penguasa datang kepada murid-murid dan memerintahkan mereka untuk berhenti berkhotbah di dalam nama Kristus? Mereka mengurung orang-orang yang setia di penjara. Akan tetapi, malaikat Tuhan datang kepada mereka dan membebaskan mereka agar mereka dapat menyampaikan firman yang hidup itu kepada orang-orang itu. Itu adalah pekerjaan kita. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, Ellen White begitu jelas sekali, tegas di dalam menyampaikan berita kepada semua orang tentang kabar gembira di dalam Kristus dan tentang bagaimana Yesus akan datang lagi untuk menjemput kita pulang ke surga. Kebenaran seperti di dalam Kristus, saudara-saudariku. Biarlah, saudara-saudariku, apa yang ada di dalam Kristus Yesus, yaitu kebenaran, ada di dalam hidup kita. Kita harus menyampaikan kebenaran itu seperti yang ada di dalam Yesus Kristus. Menghidupkan di dalam diri kita kebenaran itu sendiri. Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Selama 30 tahun Dia menjadi teladan kita, saudara-saudariku. Dia bertahan menanggung penghinaan. Dia dikeji, Dia dicela, ditolak, dan kematian menimpa hidupnya. Namun, sungguh indah sekali. Karena Dia hidup dan bangkit dari kematian. Dia adalah juru selamat yang hidup, saudara-saudariku. Dia telah naik ke tempat yang tinggi untuk menjadi pengantara bagi kita semua. Tetapi sebelum penyalibannya, saudara-saudariku, Dia berdoa agar murid-muridnya dapat menjadi satu dengannya, seperti Dia adalah satu dengan Bapa. Adakah memang ada kemungkinan bahwa orang yang berdosa dan telah jatuh dapat dibawa kepada hubungan yang tinggi seperti Kristus? Kesatuan sedemikian dengan Kristus akan membawa terang, kedamaian, dan penghiburan bagi jiwa kita. Ketika Dia pergi ke surga, saudara-saudariku, karena Dia terangkat dan menuju ke surga, Dia mengatakan kepada murid-muridnya, untuk kepentinganmu, baiklah aku pergi. Selagi aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Jika aku pergi, aku akan mengutusnya kepadamu. Siapakah yang tidak mempunyai penghibur pada masa pencobaan, saudara-saudariku? Apabila Anda mempunyai penghibur, maka itu adalah Roh Tuhan, Roh kebenaran yang telah diutus oleh Yesus Kristus. Apakah yang harus kita lakukan sebenarnya, saudara-saudariku? Di dalam membantu, menyediakan orang-orang akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Satu perkara yang sangat penting yang kita harus lakukan adalah menceritakan tentang kasih Kristus. Bicarakan mengenai kuasanya. Dan Anda mungkin dapat menikmati surga di dunia ini untuk masuk ke surga. Oh saudara-saudariku, berilah respon yang positif kepada terang Tuhan. Dan Anda akan seperti apa? Taman yang disiram.
Kesehatan Anda akan bertambah baik dengan kadar segera. Terang Anda akan bertambah tanpa disedari. Dan kemuliaan Tuhan akan menjadi ganjaran bagimu. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, untuk mengakhiri pelajaran pada malam ini, saya ingin membacakan 3 soalan untuk refleksi kita bersama. Yang pertama ialah, apa artinya hidup mengawal diri, ikhlas, dan menghormati Allah? Apa artinya, saudara-saudariku? Dalam konteks itu, apakah dekatnya kedatangan Kristus menjadikan kita lebih inklusif atau lebih eksklusif? Pikirkanlah soalan ini. Dan soalan yang kedua, semasa kita menantikan kedatangan Kristus, petikan Alkitab manakah yang paling berguna dalam mempelajari tentang bagaimana mencerminkan karakter Kristus kepada orang-orang di sekitar kita? Petikan Alkitab manakah yang paling berguna? Saudara-saudari boleh carikan itu di dalam Alkitab dan nyatakan, jawabkan di dalam diri kita sendiri. Yang ketiga dan yang terakhir, pada skala 1 hingga 10, dengan 10 yang tertinggi, seberapa yakinkah Anda bahwa Anda akan diselamatkan sekiranya Kristus datang kembali pada hari ini? Berusahalah untuk bersikap jujur. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kiranya pembelajaran kita pada malam ini, malam yang terakhir ini, benar-benar telah mengangkat kita, telah mendorong kita untuk tetap bersemangat bagi menanti-nantikan kedatangan Yesus Kristus dan melakukan pelayanan ini, pemberitaan tentang kasih Kristus, pemberitaan akan kedatangan Yesus yang kedua kali, dan pemberitaan akan bagaimana kita hidup bersedia bagi kedatangan Kristus yang penuh dengan gilang gemilang. Semoga saudara-saudari yang sedang mendengar dan menyaksikan khotbah firman Tuhan pada malam ini, kamu telah mendapat kekuatan. Bersama-sama kita semua mendapat kekuatan. Bahkan dalam seminggu ini Anda mendapat kekuatan dan menjadi lebih dekat lagi kepada Tuhan. Semakin hari, semakin lama menyerupai tabiat Kristus, karakter Kristus. Dan kita benar-benar hidup di dalam kekudusan, kebenaran, dan menjauhi kehidupan yang dalam pelanggaran. Dengan itu saudara-saudari, saya mau memimpin kita di dalam doa penutupan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih di atas kesempatan pada malam ini sekali lagi kami mempelajari bagaimanakah kami harus hidup di akhir zaman ini. Banyak orang yang tidak mau percaya akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi saudara dan saudari yang tidak mempercayai ini, seperti firman Tuhan katakan, mereka akan merasa dikejutkan pada waktu Yesus akan datang kedua kali. Karena kedatangan Kristus itu adalah pasti. Sebagai anak-anak Tuhan dan umat Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Sehingga hidup kami ini dibentuk menjadi serupa sesuai dengan yang Tuhan ingini. Agar kami akan digunakan oleh Tuhan bagi memberitakan Injil kebenaran ini akan kedatangan Yesus yang kedua kali ke seluruh dunia. Terima kasih Tuhan karena sudah memberkati kami, dan hamba-Mu berdoa dan memohon di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami semuanya. Amin. Saudara dan saudariku, untuk makluman kepada kita semua, petikan yang saya sudah ambil ataupun kongsikan kepada kita pada malam ini
diambil dari Signs of the Times, Jun 24, 1889. Gereja Seventh-day Adventist mempercayai bahwa Ellen White memperlihatkan karunia roh Alkitabiah, yaitu karunia nubuatan. Sepanjang tempo lebih dari 70 tahun pelayanannya kepada orang ramai. Petikan yang saya sudah kongsikan tadi itu sebenarnya diambil dari sepucuk suratnya yang dituliskan oleh Ellen White sendiri yang telah diterbitkan dalam Signs of the Times. Arahkan matamu ke langit dan lihatlah janjinya. Bumi ini akan berakhir. Pandanglah padanya. Arahkan matamu ke langit dan lihatlah kasih-Nya. Kesusahan akan berakhir. Berharap padanya. Kuatkanlah hatimu, hai sahabat. Kedatangannya Tuhan semakin dekat. Kelepasan yang Dia beri akan tiba. Dunia baru telah dijanjinya. Arahkan matamu ke langit dan lihatlah kasih-Nya. Kesusahan akan berakhir. Berharap padanya. Kuatkanlah hatimu, hai sahabat. Kedatangannya Tuhan semakin dekat. Kelepasan yang Dia beri akan tiba. Dunia baru telah dijanjinya. Kita punya pengantara di surga, Yesus Kristus bekerja bagimu. Kuatkanlah hatimu, hai sahabat. Kedatangannya Tuhan semakin dekat. Kelepasan yang Dia beri akan
janjinya. Kuatkanlah hatimu, hai sahabat, kedatangannya Tuhan semakin dekat, kelepasan yang Dia beri akan tiba. Dunia baru telah dijanjinya. Dunia baru telah dijanjinya. Aku berterima kasih Tuhan atas segala yang telah terjadi. Meskipun berat hidupku ini, tetap ku jalani dalam tuntunanmu. Aku selalu berdoa, menanti jawaban seakan tak didengar. Namun akhirku sadar Tuhan selalu ada, menjawab segala persoalan di dalam hidup.